Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Naila Rozana, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Beli, Kabupaten Pemalang. Dengan fasilitator Ibu Oki Dwi Astuti dan pengajar praktek Ibu Indah Palupi. Video ini merupakan tugas calon guru penggerak koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran pada koneksi antar materi modul 1.3 yaitu calon guru penggerak dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Berikutnya tahapan pemaparan koneksi antar materi modul 1.3 dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul yang telah dipelajari hingga kini. Kemudian yang kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tahapan pemaparan yang pertama terkait dengan merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antara modul yang telah dipelajari hingga kini, ada satu pertanyaan pemantik yang disampaikan, yaitu apa yang dipahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah yang Bapak Ibu ampuh. Kaitannya antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dapat dijelaskan bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan upaya untuk menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, serta berupaya untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan untuk mewujudkan hal-hal yang disampaikan tadi, tentu saja pendidik harus dapat memahami dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila. Adapun 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan berkebinekaan global. Selanjutnya kaitan antara profil pelajar Pancasila dan visi guru penggerak. Dalam perwujudan profil pelajar Pancasila yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat terwujud jika seorang pendidik memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya, terutama kaitannya dengan peserta didik. Dan dalam upaya menciptakan visi yang berpihak kepada murid dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan manajemen perubahan yang berfokus pada hal-hal positif yang dimiliki oleh seorang individu ataupun organisasi. Penjelasan selanjutnya yaitu kaitan antara visi guru penggerak pada modul 1.3 dan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Dalam mewujudkan visi guru penggerak, seorang pendidik harus mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun nilai-nilai guru penggerak yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan kemudian peran guru penggerak itu sendiri adalah menggerakkan komunitas praktisi menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi antar murid, dan menjadi coach bagi guru lain. Dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan tadi, sejatinya dapat ditarik kesimpulan kaitan antara modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 sebagai berikut. Yang pertama, dalam upaya menuntun anak ke arah keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, serta berupaya untuk memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seorang pendidik harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak yang dimiliki dalam dirinya dan mampu mengambil peran sebagai upaya perubahan ke arah yang lebih baik. Tentu saja dengan memahami dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu setiap perubahan baik yang diinginkan sejatinya diawali dengan menyusun visi sebagai sebuah tujuan. Menyusun visi bukan sekedar menyusun kata-kata tanpa bisa digapai dan diwujudkan.
Menyusun visi harus menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur, seperti pendekatan inquiry apresiatif. Dalam pendekatan ini menggunakan manajemen perubahan berbasis kekuatan yang dimiliki setiap sekolah sehingga mampu terwujud dengan maksimal. Dan pada kesimpulan yang terakhir, semoga kita bisa menjadi pendidik yang bisa menuntun peserta didik, mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak, serta menyusun visi yang dapat terwujud dengan maksimal. Kemudian pada tahap kedua pemaparan koneksi antar materi modul 1.3 ada pertanyaan pemantik yang disampaikan, yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yang dikenal juga sebagai appreciative inquiry adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Adapun visi yang saya gagas yaitu terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur, disiplin, berprestasi, cakap teknologi, dan peduli lingkungan. Kemudian setelah menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, akhirnya saya melakukan revisi terhadap visi guru penggerak yang sudah saya susun menjadi terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur, disiplin, berprestasi, cakap teknologi, dan peduli lingkungan. Dari proses kegiatan belajar modul 1.3 sampai pada kegiatan elaborasi pemahaman dengan instruktur Bapak Suhada, ada beberapa hal yang membuat saya merevisi visi yang telah saya susun sebelumnya. Yang pertama, yaitu perubahan kata kerja capaian mewujudkan, saya ganti menjadi terwujudnya. Kemudian yang kedua, frasa profil pelajar Pancasila disampaikan secara tersirat tanpa harus dituliskan sebagai frasa utuh. Kemudian yang ketiga, saya menambahkan aspek kedisiplinan pada siswa yang saya susun. Hal ini melihat pada fenomena yang terjadi di sekolah bahwa kedisiplinan merupakan hal yang perlu perhatian yang lebih. Dan setelah menyusun visi guru penggerak, saya mencoba untuk menggagas sebuah prakarsa perubahan. Adapun prakarsa perubahan yang saya susun yaitu meningkatnya kedisiplinan peserta didik dengan penerapan gerakan literasi Semansa B atau Geli Semansa B. Dari prakarsa perubahan yang telah disusun tadi, ada pun beberapa penjelasan dari masing-masing komponennya yaitu disiplin. Komponen ini merupakan pengembangan profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta mandiri. Kemudian kaitannya dengan gerakan literasi Semansa B SMA Negeri 1 Belik. Dalam penerapannya, gerakan atau program ini mengimplementasikan semua elemen profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Tentu saja dalam tindakan yang dilakukannya. Selanjutnya ada beberapa pernyataan prakarsa yang diambil dalam upaya mengimplementasikan prakarsa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang pertama, yaitu menyelenggarakan kegiatan literasi religius. Contohnya dengan membaca Asmaul Husna dan surat pendek Juz Amma. Yang kedua, yaitu melaksanakan kegiatan One Day One Page. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan storytelling atau One Day One Story. Dan yang keempat, yaitu membuat antologi puisi ataupun antologi cerpen. Dan berikutnya membuat poster digital. Kemudian prakarsa perubahan yang telah disusun akan dijabarkan menggunakan 5 tahapan manajemen perubahan Bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Pada tahapan yang pertama yaitu B. Buat pertanyaan. Ada satu pertanyaan utama yang saya sampaikan, yaitu bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan peserta didik dengan gerakan literasi Semansa B atau Geli Semansa B. Semansa B merupakan akronim dari SMA Negeri 1 Belik.
Kemudian ada tindakan penyelidikan yang saya lakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang program literasi yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi dengan peserta didik untuk menggali informasi agar rencana mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang ketiga yaitu menyusun program gerakan literasi Semansabe atau GLI Semansabe. Selanjutnya pada tahapan yang kedua yaitu A. Ambil pelajaran atau discover. Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, kegiatan literasi apa sajakah yang selama ini menjadi budaya positif di sekolah dan mampu meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara atau teknik penerapan program gerakan literasi Semansabe atau GLI Semansabe dalam upaya peningkatan kedisiplinan peserta didik. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu, siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penerapan gerakan literasi Semansabe tersebut? Dan dari 3 pertanyaan tersebut ada 2 tindakan penyelidikan yang dilakukan untuk menjawabnya. Yang pertama yaitu mencari informasi dan mendata kegiatan literasi apa saja yang sudah dilakukan dan sejauh mana dampak positif yang muncul dari penerapan kegiatan tersebut. Dan yang kedua yaitu berkolaborasi dengan kepala sekolah, peserta didik, dan orang tua untuk mendapatkan informasi sebagai penguatan data yang sudah didapatkan. Berikutnya pada tahapan yang ketiga G, gali mimpi atau dream. Ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, apakah dampak positif yang ingin diharapkan muncul setelah pelaksanaan gerakan literasi Semansabe atau GLI Semansabe terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik? Kemudian yang kedua, apakah gerakan literasi yang dilakukan dapat secara maksimal meningkatkan kedisiplinan peserta didik? Kemudian adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, membuat deskripsi tentang dampak positif yang ditimbulkan terkait dengan pelaksanaan gerakan literasi Semansabe terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu menyusun program literasi dalam upaya peningkatan kedisiplinan peserta didik. Berikutnya pada tahapan yang ketiga G, gali mimpi atau dream. Ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama, apakah dampak positif yang ingin diharapkan muncul setelah pelaksanaan gerakan literasi Semansabe atau GLI Semansabe terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik? Kemudian yang kedua, apakah gerakan literasi yang dilakukan dapat secara maksimal meningkatkan kedisiplinan peserta didik? Kemudian adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut yaitu yang pertama, membuat deskripsi tentang dampak positif yang ditimbulkan terkait dengan pelaksanaan gerakan literasi Semansabe terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu menyusun program literasi dalam upaya peningkatan kedisiplinan peserta didik. Pun pada tahapan yang keempat yaitu jabarkan rencana atau desain, ada 2 pertanyaan yang saya gagas. Yang pertama, apakah langkah konkret yang dapat dilakukan dalam penerapan gerakan literasi Semansabe terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik? Yang kedua, bagaimana target waktu untuk mencapai tujuan tersebut? Dan dari 2 pertanyaan tersebut kemudian saya menyampaikan ada 3 tindakan atau penyelidikan terkait untuk menjawabnya. Yang pertama yaitu berdiskusi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu membuat tim gerakan literasi Semansabe. Dan yang ketiga yaitu membuat jadwal pelaksanaan kegiatan literasi sebagai pengendali rencana program. Dan pada tahapan yang terakhir yaitu A atau aktur eksekusi, ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu siapa saja yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan gerakan literasi Semansabe terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik.
Kemudian yang kedua, apa saja peran masing-masing tim literasi dalam pelaksanaan dan pemantauan kegiatan peningkatan kedisiplinan peserta didik. Dan yang ketiga, yaitu kapan pelaksanaan kegiatan program tersebut akan dimulai. Dari 3 pertanyaan tersebut, saya membuat 3 tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan untuk menjawabnya. Yang pertama, yaitu melibatkan seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu menyusun jadwal pelaksanaan, sasaran, dan program pemantauan. Dan yang ketiga, yaitu melaksanakan seluruh pihak serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah untuk mendukung program atau kegiatan yang telah disusun. Sebagai penutup video koneksi antar materi modul 1.3, saya akan membacakan sebuah quote atau kalimat bijak dari Maudy Ayunda, yaitu tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan, lambungkanlah setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayak yang kau harapkan. Demikianlah video koneksi antar materi modul 1.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.